Masyakaramasi. Syukur ya Bapa. Kami bersyukur malam hari ini kembali kami boleh bersekutu bersama-sama. Mengangkat tabut Tuhan melalui pengajaran pastor teaching. 1 jam kami mau duduk diam mendengar apa yang menjadi kerinduan-Mu ya Bapa. Supaya kami gereja-Mu ini mempersiapkan diri kami semakin dekat kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus. Hidup kami semakin suci dan saleh. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu, kemuliaan anak-anak Allah, kemuliaan Putra-Mu Yesus Kristus. Khususnya visi 2033, 9 tahun ke depan ya Bapa, kami boleh mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan Tuhan Yesus, menyambut ulang tahun gereja ke-2000. Kami rindu Bapa terjadi pemulihan atas gereja Tuhan, atas umat Tuhan, supaya hidup kami berkenan dan sempurna. Kami boleh memperoleh mahkota kehidupan yang kami akan persembahkan bagi Putra-Mu Yesus Kristus, bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri, mengambil firman yang akan diajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bertahan kode ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Bagi saudara kami yang sakit, tidak bisa hadir, ya Bapa Engkau menjamah, menyembuhkan. Khususnya Ibu Riani, meskipun di ICU, tetapi anak-anaknya tetap bisa mengikuti live streaming. Dengan iman mereka percaya kuasa kesembuhan pemulihan terjadi. Mereka yang ada halangan ya Bapa, kiranya Engkau berikan roh yang haus dan lapar terus untuk belajar, untuk bersekutu bersama-sama. Karena kami adalah hamba-hamba Kristus. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Mari semua yang siap belajar bersama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Shalom semuanya. Backsoundnya kecilin lagi Mas. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara, yaitu manusia baru yang kedua. Yang pertama minggu lalu kita sudah belajar dan kita lanjutkan. Yehezkiel dulu kita buka. Minggu lalu kita belajar tentang manusia baru, ciptaan baru yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Meluruskan yang selama ini beranggapan bahwa manusia baru hanya mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik, sifat yang tidak baik menjadi baik, karakter yang tidak baik menjadi baik. Dan pertanyaannya, kalau mereka sudah punya karakter yang baik bagaimana? Apakah mereka perlu lahir baru? Kalau mereka sudah punya hidup baik. Saya punya seorang langganan ketika saya menceritakan tentang pertobatan, dia katakan, pertobatan apa yang dimaksud pertobatan? Kami tidak melakukan sesuatu yang salah. Hidup kami baik, pekerjaan kami baik, keluarga kami baik. Kenapa kami harus bertobat? Lihat saudara, kalau kekristenan hanya melulu mengubah seseorang dari jelek ke baik, ya enggak perlu Kristen. Karena agama memang mengajarkan begitu. Sehingga sekali lagi banyak orang Kristen yang goyah imannya karena mereka pikir ya mereka kok keadaan tidak lebih baik.
Mungkin karakter sudah baik, tapi keadaan tidak lebih baik. Melihat keyakinan lain, berpindahlah. Karena mereka tidak mengerti tentang tujuan iman, panggilan iman. Mereka tidak mengerti. Kenapa? Ya karena pengajaran yang salah. Saya dulu begitu juga pikir bahwa ikut Tuhan Yesus itu dari yang tidak baik jadi baik. Ya puji Tuhan. Ya bersyukur. Tapi what next? Setelah itu apa? Makanya tidak heran Bapak Ibu Saudara kalau sampai hari ini sukar sekali mengubah apa yang terjadi atas gereja ini sudah banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang dirindukan Tuhan. Walaupun ada gereja-gereja yang sesuai sungguh-sungguh. Tapi roh agamawi sudah menguasai total kok. Itu nyata. Bahkan hari ini saudara hati-hati dengan pengajaran alone with God. Ya itu bahasa Inggris, bersendiri dengan Tuhan. Itu baik, baik. Tapi juga tidak baik kalau kamu tidak bersekutu bersama-sama. Gereja itu sudah dijadikan hanya tanda kutip agamawi. Yang penting alone with God, itu tidak benar saudara. Kalau kamu alone with God, sendiri sama Tuhan, saudara akan ditarik, distract kuat di dalam persekutuan. Itu cirinya orang yang berhasil di dalam kesendirian dengan Tuhan. Tapi kalau kesendirian dengan Tuhan menarik saudara keluar dari persekutuan orang kudus, kalau sekarang kita tidak ngomong orang kudus karena itu iman rasuli. Iman rasuli kan aku percaya kepada Allah Bapa, ya, dari Yesus Kristus Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus Putra yang tunggal dan percaya kepada Roh Kudus. Dan kemudian percaya persekutuan orang kudus, kita ganti persekutuan para imam, bukan sekedar orang kudus. Nah kalau saudara benar-benar alone with God, Anda itu punya hubungan pribadi dengan Tuhan dengan beres, justru kekuatan persekutuan dengan para iman itu semakin kuat. Nah hari ini tidak saudara, ada kegerakan yang menarik keluar dari persekutuan para imam. Kenapa? Karena tidak ngerti keimaman. Yang penting saya dengan Tuhan, saya cinta Tuhan. Lahir baru. Saya mencari panggilan Tuhan, kemana Tuhan itu mau suruh saya? Loh, kemana kalau gak ke gerejanya? Ngerti? Ibaratnya gereja ini kan perusahaannya Tuhan Yesus. CEO-nya Tuhan Yesus. Tuh, kok kita employee-nya itu karyawannya kok masih cari panggilan lain itu bagaimana? Gak ada panggilan lain. Ya kerjakan apa yang di perusahaan itu tuh, katakan amin. Udah ada SOP-nya, udah ada prosedur semuanya. Maka itu orang lahir baru itu orang yang kasih karunia Allah masuk perusahaannya Tuhan Yesus. Itu lahir baru. Karena tidak semua orang bisa masuk. Katakan amin. Tuhan Yesus itu kalau sebetulnya Bapa itu pemiliknya, ya. Tuhan Yesus kalau di perusahaan itu sebagai direktur utamanya. Nah, saudara manajernya. Semua pekerja, marketing manager. Apa yang harus dipikirkan? Nah, ini yang tidak pernah dibongkar saudara. Tidak dibongkar. Saya itu diajar lama tentang manusia baru. Tapi manusia baru tekanannya hanya kepada perubahan hidup. Apa yang dimaksud perubahan hidup? Yang benar manusia baru itu adalah mengalami perubahan arah hidup. Bukan perubahan hidup, tapi perubahan arah hidupmu kemana. Ya, kalau dulu kita kan ngurusi perusahaan kita sendiri. Nah sekarang kita memikirkan perusahaannya
Tuhan Yesus. Di mana perusahaannya Tuhan Yesus? Di gerejanya. Dia punya staffnya, dia punya manajer, dia punya marketing, semuanya ada. Katakan amin. Tapi hari ini berbondong-bondong orang meninggalkan perusahaan Tuhan Yesus. Dengan alasan apa? Kesatuan tubuh Kristus gitu. Ya. Kami tidak atas nama gereja. Jadi namanya sekarang ini ada satu usaha dari setan untuk merontokkan ini. Kesatuan di dalam tubuh Kristus di lokal church ini hilang. Maka Bapak Ibu Saudara kita harus berbenah saudara. Nah kita bersyukur kita kelompok yang kecil, kita jemaat yang sedikit. Tapi Tuhan percayakan perkara yang besar. Katakan amin. Bukan karena kuat gagahnya kita. Tapi Tuhan percaya sama kita. Sebagaimana kemarin saya katakan, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi apakah Tuhan Yesus percaya kepada kita? Mempercayakan dirinya. Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang hanya melihat tanda-tanda mujizat. Tidak. Tapi tanda ilahi di dalam Yesus Kristus, dia tahu dialah kepala gereja, dialah Mesias, dialah juru selamat, dia terlibat dalam pekerjaannya, itu orang-orang yang mendapat kepercayaan dari Tuhan. Itu baru lahir baru. Jadi ketentuan lahir baru itu adalah orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Buka Yesaya 36 ayat 26. Kita lihat dulu ya. Pelan-pelan, supaya saudara mengerti sekarang. Dan harus, you must born again. Kamu harus lahir baru, harus. Dan lahir baru bukan dulu narkoba, sekarang tidak. Oh bukan itu saja, bukan. Itu hanya byproduct, itu hanya buah. Ya, dulu mencuri, sekarang tidak mencuri. Dulu malas, sekarang rajin, itu buah. Yesaya 36 ayat 26. Kemarin kita sudah belajar ayat 25 ya. Saudara harus melihat, tolong 25. Saudara nanti dengarkan lagi khotbah saya pengajaran yang kemarin ya. Saya berharap saudara mengerti karena Tuhan membersihkan, dia mencurahkan kepada kita air yang jernih. Kita harus ditahirkan dulu. Tidak ada seorang pun bisa mentahirkan dirinya sendiri. Tidak bisa saudara. Hanya Yesus Kristus. Sama seperti perintah Tuhan kepada Musa. Sembelih kambing atau domba. Baru terjadi pentahiran. Nah yang dimaksud domba ini adalah Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus menggenapi semua hukum Taurat. Jadi saudara sudah tidak perlu membawa domba dan kambing untuk pentahiran. Tetapi saudara percaya kepada Tuhan sudah disucikan dari apa? Dari kenajisan, ya, dan dari berhala. Itu sudah saya jelaskan. Kenajisan itu dosa kita, semua yang kotor, pikiran semua disucikan semua. Dari dosa keturunan, itu dosa dari Adam dan Hawa bersih total. Dan dari semua berhala. Berhala itu arah hidupmu kemana? Penyembahanmu kemana? Ya, kemarin sudah saya jelaskan. Dua ini yang membuat saudara akan mengalami kelahiran baru. Oh saya sudah tidak berhala Pak. Oh berhalamu sekarang apa yang kau cintai hari ini? Apa? Ya banyak saudara. Itu arah penyembahan. Jadi sebetulnya Tuhan itu atau gereja itu tidak anti dengan pekerjaan. Ya gereja itu tidak bermusuhan dengan orang bekerja, tidak. Orang harus bekerja mencari nafkah supaya tidak jadi beban buat jemaat, betul ya? Tidak apa-apa, tapi jangan disembah. Bahkan saya menyampaikan tadi pagi ya, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berdoa untuk dunia, tidak pernah. Aku tidak berdoa bagi dunia. Saudara tahu dunia siapa? Dunia itu dikuasai si jahat dan isinya. Dunia dan isinya. Apa dunia?
Tuhan tidak berdoa bagi dunia, tapi Tuhan berdoa bagi jiwa-jiwa. Terutama bagi murid-muridnya. Dan murid-muridnya diberi tugas untuk berdoa bagi jiwa-jiwa. Dan murid-muridnya tidak boleh terlibat di dunia. Dunia dan seisinya apa saudara? Semua yang melengkapi hidup kita itu dunia. Dan dunia dikuasai si jahat. Bisa mengerti ya? Dunia dikuasai si jahat. Dalam 1 Yohanes 4, tolong buka dulu sebentar. Supaya Bapak Ibu melek ngerti. Karena kemarin saya jelaskan orang yang lahir baru itu orang yang melek. Melek dari apa Pak? Loh, melek dari kebutaan surga, kerajaan Allah. Dulu kita buta dengan kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes 4 di sana atau 1 Yohanes 2 ya, coba lihat. Dunia dikuasai si jahat. Atau 15 dulu, 1 Yohanes 2, 15. Mari, gereja tidak anti ya saudara dengan perlengkapan dunia. Tapi jangan disembah. Itu loh. Karena Tuhan Yesus tidak berdoa bagi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Yang benar. Siapa yang bisa tidak mengasihi dunia hanya orang lahir baru. Semua orang yang tidak lahir baru tidak bisa untuk membenci dunia. Maaf, semua yang tidak lahir baru tidak bisa membenci dunia. Tapi kalau ada orang lahir baru sampai kembali mencintai dunia seperti Hermes dan Alexander yang kandas imannya, itu terjadi. Karena apa? Ya karena mereka memilih. Orang yang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Tidak ada sudah. Makanya kita ini tidak bisa dibohongi. Kemudian orang itu alasannya selalu pekerjaan, selalu pekerjaan. Selalu itu dan selalu. Kalau lagu kan selalu dan selalu. Kau angkat hatiku. Kalau ini selalu dan selalu pekerjaan. Gitu. Padahal itu perlengkapan. Bukan cuma pekerjaan, hobi. Ya toh. Kemudian semua yang ada dunia. Sebab semua yang ada di dalam dunia. Apa itu yang ada dalam dunia? Tuhan Yesus tidak pernah berdoa untuk keinginan daging. Ingat saudara. Jangan tarik Tuhan Yesus dengan nafsu duniawimu. Kau tidak pernah didoakan. Ngerti ya sekarang ya. Gak bisa. Itu hawa nafsu melibatkan Tuhan Yesus. Tidak didoakan. Keinginan daging. Saudara tahu keinginan daging, macam-macam keinginan daging. Ya, maka itu kita ini harus ngerti saudara, dewasa dalam Tuhan. Saudara itu bersyukur loh. Lalu tempat ini saya mau ngajar saudara pelan-pelan. Ya. Kok nggak kelihatan Edo ya, di mana ya? Biasanya di depannya, tapi hilang dia. Saudara, keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Itu dunia. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Maka ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung. Ditunjukkan apa? Kerajaan dunia. Nah ini lihat. Tuhan Yesus gambaran manusia baru. Apa Tuhan Yesus tertarik? Tidak tertarik. Karena dia datang dari surga. Manusia baru menyadari dia bukan datang dari dunia. Aku datang dari atas, maka engkau datang dari atas. Dan saudara, orang yang dari atas, di atas segalanya. Dan Tuhan Yesus tidak tertarik dengan dunia.
Karena dia datang dari surga. Berbeda dari orang yang datang dari dunia. Orang yang datang dari dunia, dia pikirin dunia. Ketika tahun 98 saya lahir baru, saya mau meninggalkan dunia. Tapi saya tidak mati. Saya mau meninggalkan dunia. Karena saya tahu dunia dan seisinya ini bukan dari Bapa. Tapi saya harus tinggal di dunia. Untuk apa tinggal di dunia? Nah sekarang ngerti. Untuk apa tinggal di dunia? Untuk melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Ini yang harus dikerucutkan di dalam gereja. Jangan pada umumnya. Tidak bisa kehendak Bapa ada di gereja. Sebab gereja kehilangan generasi, gereja kehilangan orang pinter, gereja kehilangan orang hebat, gereja kehilangan orang setia, gereja kehilangan orang-orang berkarunia. Karena semua sudah pergi dari gereja. Karena mereka pikir gereja mereka ada di mall. Gereja mereka ada di perusahaan. Itu ajaran-ajaran yang sangat membelokkan tujuan Tuhan. Kasihan ya kalau saudara punya perusahaan papamu, karyawannya semua ngerjakan perusahaan orang lain bahkan. Apa enggak kasihan perusahaan papamu? Kira-kira kamu apakan orang ini? Kamu pecat pasti. Pegel toh? Ini orang kurang ajar loh. Terima gaji dari papaku loh. Tapi enaknya masarin produknya orang lain. Marah enggak saudara? Logikanya begitu. Nah iblis berhasil saudara, berhasil. Berhasil iblis itu, kurang ajar saudara. Ya, maka saya tidak terima. Jadi kalau saya Fabianus lahir baru untuk mengembalikan gereja kepada Tuhan Yesus. Untuk mengembalikan gereja, bukan orang Kristen saya, gereja. Dan gereja itu bukan tanda kutip yang legalitas artinya disahkan pemerintah, itu peraturan saja. Tanpa nama, tanpa sinode, tanpa denominasi, gereja ada karena di situ 2-3 orang bersekutu. Itu persekutuan para imam. Bukan cuma persekutuan orang Kristen, tidak. Berubah sekarang saudara. Itu pengajaran yang akhir sudah. Tidak ada lagi kok pengajaran lebih tinggi dari keimaman. Sudah nggak ada. Itu nanti yang saya bawa ke Jawa Barat, ke Depok. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan apa saudara? Kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Keinginan daging? Bukan. Keinginan mata. Keinginan mata saudara belum pernah tahu ya. Coba jalan-jalan di mall. Kan matamu keingin semua nanti. Kelihatan cincin, berlian. Ya, kelihatan OT-OT. Kelihatan mobil, sepeda motor. Kelihatan baju. Itu semua keinginan mata. Kelihatan orang cantik. Orang ganteng, semua. Mau belajar keinginan mata? Sabtu kita berangkat ke Surabaya. Saya lepas di mall, kelihatan nanti keinginan mata. Apalagi saudara dibayari semua. Satu orang 10 juta habisin. Di situ Anda tahu keinginan matamu. Betul ya, Xiaochin, ya. Xiaochin ya. Xiaochin ya. Wih, ini baru gereja yang sejati. Satu orang kasih 10 juta. Wah langsung. Seneng gak? Mau tau duitan gue. Itu keinginan mata. Itu bukan dari Bapa saudara. Ya, itu bukan berarti saudara tidak boleh membeli apa-apa. Tapi ingat jangan disembah. Itu loh. Jangan disembah. Makanya saya akan berani berkata saudara, ya. Kalau untuk urusan daging itu loh saudara,
Sebetulnya enggak usah doa, enggak apa-apa. Tuhan Yesus sendiri enggak doa kok. Haleluya. Ngerti sekarang? Loh, ayatnya karena ada tuh di Yohanes 17. Aku berdoa bagi mereka yang kau berikan kepadaku. Dan aku tidak berdoa bagi dunia. Tidak. Dunia itu ini. Makanya ketika Tuhan Yesus dicobai, iblis itu menunjukkan apa? Kemegahan kekayaan dunia, saudara. Nah, Tuhan Yesus ditunjukkan itu ya, saudara. Apa Tuhan Yesus tertarik? Dan iblis berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu. Gitu, saudara. Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Kok bisa kuberikan ya? Makanya dunia ini dikuasai si jahat. Dunia dan seisinya ini dikuasai si jahat. Ayat 9 di mana ya ayatnya? Di 1 Yohanes 5 ya. Ya, ya, 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tuhan Yesus tidak berkuasa loh atas dunia. Tidak. Dunia dikuasai si jahat. Ini firman loh. Makanya gampang sekali. Kembali ke yang Matius 4 tadi. Iblis cuma bilang sama Tuhan Yesus, aku kasih semua sebab itu setelah diserahkan kepadaku, aku berikan kepadamu. Semua itu akan kuberikan kepadamu. Loh kok bisa? Jadi saudara, berkat itu bukan hanya datang dari Tuhan, bisa enggak? Dari siapa? Dari setan. Bukan dari dukun loh, bukan kuasa kegelapan loh, bukan loh. Bukan loh. Dari setan. Jadi uangmu itu dari setan. Siapa setan itu? Apakah setan turun dengan wajah yang angker? Tidak. Setan sekarang turun dalam bentuk semua keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Makanya kalau saudara ya memakai dunia ini sebagai kebutuhan, itu sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa apa? Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Makanan saja saudara. Diganti oleh denominasi lain rezeki, itu lebih luas. Rezeki secukupnya. Kalau yang tertulis di Alkitab makanan. Hanya makanan. Hanya makanan. Makanya manusia baru itu penyembahnya berbeda. Bukan cuman jadi orang baik. Kenapa ya saudara? Kok sulit orang bisa masuk Kristen? Karena pikirnya cuman jadi orang baik. Kenapa? Lah lihat saudara. Saudara Kristen tapi engkau hidupnya di dunia masalahnya gitu loh. Tapi kamu baik. Makanya kalau orang udah karakternya baik, udah keturunan baik, sulit jadi Kristen. Makanya kalau saudara tidak menunjukkan manusia barumu di dalam gereja, ya orang gak bisa jadi Kristen. Di agama lain banyak pertobatan kok. Ada kesaksian banyak. Jangan cuma ngomong Kristen kalau pertobatan. Tapi Kristen beda. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa dunia ini di bawah kuasa si jahat. Bukan di bawah kuasa Tuhan Yesus. Semua keinginan dunia. Kalau kita sebut ya, datanglah kerajaanmu atas sektor-sektor kehidupan manusia. Lah itu semua dunia. Makanya Allah itu menciptakan dunia dulu atau mencipta bumi dulu, saya bilang bumi dulu ya. Bumi dulu atau manusia dulu yang diciptakan? Bumi dulu. Untuk apa? Manusia yang mengelola. Ingat ya. Manusia Allah, man of God. Itu yang kelola. Beda. Tapi karena dosa, maka
dunia mengelola kita. Kita dikontrol oleh dunia, sistem. Saudara pernah enggak merasakan dikunci dengan sistem dunia? Kamu enggak bisa apa-apa. Makanya orang yang kerja di luar negeri itu kasihan. Sistem itu ngunci mereka. Kenapa saudara? Karena semua sudah diatur. Diatur semua. Apalagi saudara punya kredit card. Tanggungan-tanggungan untuk anak. Anda seperti orang lumpuh. Kenapa? Karena kamu manusia surgawi tapi dikunci kamu. Pasti jerit nanti. Nah ini yang tidak pernah disadari oleh orang Kristen. Dan saya berusaha untuk mengembalikan gereja. Karena gereja sudah dirongrong oleh si jahat dengan roh agamawi. Dan sudah berhasil saudara, sudah berhasil. Itu yang membuat saya terkadang konfrontasi. Kalau saya mau mengikuti dengan pola-pola gereja hari ini, tapi hati saya menolak. Karena yang saya baca di Alkitab tidak begitu. Sebagaimana surat Petrus berkata bahwa semakin dekatnya hari Tuhan datang, semakin suci dan saleh kamu harus hidup. Nah suci dan saleh ini apa saudara? Apa cuman jadi orang baik? Tidak. Semakin rajin kamu. Ada kata kerajinan. Di mana kerajinannya? Kalau orang hanya mikirkan alone with God terus. Semua alone with God. Ya udahlah, gak usah baptis, gak usah Kristen-Kristenan lah. Cari Tuhan sendiri di gunung itu. Alone with God itu. Kelonan sekali di sana. Sama Tuhan. Ya, yang Tuhan yang kamu sembah itu siapa? Yang ngerti katakan amin. Dan ini bahaya, bahaya sekali saudara. Nah, ini paling enggak membuka wawasan saudara ngerti antara dunia dan kerajaan Allah. Kembali ke surat Yehezkiel ya. Makanya Yehezkiel 36 ayat 26. Jadi kalau ini saya bagi ya Bapak Ibu Saudara harus ngerti manusia baru itu apa. Ada namanya terjadi kuasa pembalian. Makanya dunamos. Karena saudara untuk menjadi manusia baru, saudara tidak akan bisa melakukannya sendiri karena hanya Kristus, Yesus yang melakukannya buat Bapak Ibu Saudara. Dan ini dibutuhkan kuasa. Nanti Roh Kudus turun atas saudara, ini Roh Kudus ya. Saya gambar begini ya. Ini Roh Kudus. Anda butuh kuasa Roh Kudus ini. Dunamos. Dalam bentuk merpati, meledak, dair. Karena mengubah saudara. Makanya surat Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa manusia baru itu dapat kuasa atas siapa? Dunia. Gitu loh saudara. Dunia. Aduh ngenes saudara. Gereja di desa ngenes ya. Gereja di kota ya sebagian aja yang ngelumpuk dengan pola-pola kemakmuran. Yang pokok mereka mau tampil. Apalagi anak muda ditawari gini tampil. Tapi mereka enggak ngerti. Tapi yang gereja-gereja yang lainnya ngenes-ngenes saudara. Karena apa? Udah enggak ada orang yang mau terlibat. Anak muda cari gereja yang keren nih. Gitu. Tambah keren, tambah rame. Ya itu memang caranya begitu. Makanya khotbah-khotbahnya lihat. 30 menit, 40 menit. Lu bisa tak 30 ngubah orang seminggu sekali lagi.
Terus yang lain, jangkau jiwa pokoknya. Jangkau jiwa. Terus what for? Untuk apa? Jangkau jiwa untuk apa? Memenuhi bangkumu. Terus buat apa? Seminggu sekali. Terus kumpul apa? Ya kumpul. Terus tujuannya apa? You ngerti enggak? Kalau kamu harus berubah ini. Kamu cari gereja besar di kota besar. Datang ke desa. Mau enggak terlibat di desa? Enggak ada apa-apa. Enggak ada yang nonton. You mau pakai Nike, mau pakai pakaian yang termahal, enggak ngaruh. Lihat. Mau apa? Mau pakai mobil keren di desa, mana ada. Mau di kampung layani. Di gunung itu loh. Nyembah cuman 5 orang. Anda mau apa? Kalau di 5.000 orang persiapannya doa puasa. Kalau 10 orang tanpa doa, tanpa puasa. Yang 10 Pak. Apa lagunya? Ya nanti aja Pak. Lihat, itu yang terjadi loh. Khotbah juga gitu. Kalau khotbah di 5.000 orang, doa puasa. Kalau di 5 orang, apa Pak? Nggak tahu. Yes. Percuma dengerno ya ibu-ibu doi. Ya sing cepet mari ngono lho, sing penting makan dan sudah percaya Tuhan Yesus. Masuk surga gitu. Lihat saudara. Makanya gereja-gereja maaf, yang gede-gede itu carinya tidak pernah berani di kabupaten. Tidak laku. Kalau memang gereja besar, dia punya roh yang besar ya. Kalau ukuran besar, suruh datang ke kota Malang, suruh datang ke daerah Batu, daerah-daerah biasa Blitar gitu. Bisa? Jadi gede? Gak iso. Karena ada sistem marketingnya di sana. Haleluya. Nah, kita belajar. Jadi kembali karena itu Karena itu satu jeritan hati saya. Mengembalikan gereja seutuhnya dari kampung sampai bangsa-bangsa. Kembali total seperti yang Tuhan Yesus mau. Jadi kembali ke Yohanes tadi. Harus ada kuasa. Karena kuasa pembalikan itu hanya bisa dilakukan oleh korban darah Tuhan Yesus dan pekerjaan Roh Kudus. Kamu punya kuasa. Untuk saudara di atas dunia tidak mungkin tanpa Kristus. Tidak iso saudara. Tidak bisa. Tidak pernah bisa. Ya, karena dunia dikuasai si jahat. Anda punya otoritas. Nah. Kuasa pembalikan ini Bapak Ibu Saudara saya tunjukkan. Yaitu kalau saya bagi 2 gini. Ya, dari gelap kepada apa? Terang. Siapa yang bisa ngubah ini? Dari gelap kepada terang. Dengan kuasa apa? Apa ini perbuatan baik? No. Kalau gelap pada terang, bukan perbuatan baik. Tidak perlu Kristus. Yang setuju katakan amin. Tidak semuanya setuju ini berarti. Yang setuju katakan amin. Betul? Setuju toh? Makanya kenapa sulit sekali orang masuk Kristen itu tadi. Karena mereka sudah baik. Kalau saya dulu hanya menunjukkan baik saudara. Ya saya enggak perlu tutup usaha saya. Enggak perlu saya ke gereja ya Pak Agus ya. Waktu datang sih, waduh saya culung banget saya. Ya enggak ngerti apa-apa ketemu di Guntur itu ya. Duduk kayak orang enggak ngerti itu loh. Tapi waktu itu rupanya saya enggak kenal Pak Agus. Pak Agus merhatikan ini orang sungguh-sungguh. Coba kalau saya cuman baik dan saya kerja terus. Hari apa? Waktu itu hari Rabu ya. Aduh gereja masih kecil ya. Selasa ya. Selasa pengajaran. Pengajarannya apa itu? Oh, komsel ya. Aduh udah saudara, saya kejar itu kemana-mana. Gereja yang saya kejar.
Maka bangkitlah, tunas. Mertua saya mulai. Semua. Kalau saya cuman dulu ini loh Fabianus, dulu ini orangnya enggak baik, jadi baik. Loh, saya baik itu. Apa yang membuat manusia baru itu nampak. Kan maka itu kenapa saudara saya train untuk rajin. Karena itu yang membuat pertobatan dulurmu, bapakmu, ibumu nak. Bapakmu tidak akan berubah kalau kamu cuman jadi inspirasi. Oh, tidak iso. Mereka cuman hanya ya wes, ya baik, ya puji Tuhan anakku percaya Tuhan. Ya wes, ya baik. Tapi mereka tidak kenal gereja. Dan ini tidak bisa dibantah saudara karena memang tertulis di Alkitab. Kerajinan, ketekunan semua. Jadi saudara tahu rahasianya. Keluarga kita aja lah gak usah jauh-jauh gitu loh. Jangan lihat terlalu jauh kamu Afrika. Gak usah. Yang lingkungan Yerusalem kita dulu aja loh. Lah kamu Yerusalemmu aja gak dapet kok. Kenapa? Lah kamu gak pernah masuk kepada terang yang ajaib. Tolong buka 1 Petrus 1. 1 Petrus 2, maaf. 1 Petrus 2 ayat 5. Ayat 9 aja lah langsung. Oh 5 dulu. Ya, kulain enggak boleh soalnya. Haleluya. Masih bersama saya enggak ini saudara? Dan saudara jangan heran. Kalau apa yang saya sampaikan itu saya ulang terus. Karena setiap saudara baca Alkitab pasti terulang terus yang Anda baca. Betul enggak? Mau sampai mati tetap aja. Tentang ini aja. Tentang dunia. Terus Tuhan ngomong. Maka itu pengajaran yang saya ajarkan terus berulang terus. Karena itu firman. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai apa? Batu hidup. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Di mana rumah rohani? Gereja. Nah sekarang kita kan enggak. Lah kalau saya dulu, saya ketemu istri saya waktu istri saya ngelihat saya itu, saya habis dari KKR itu yang ada John Hartman itu. Loh kamu kok begini? Iya saya cerita bingung saudara. Pokoknya dahsyat. Loh lagu enggak ngerti, musik enggak ngerti. Saya itu tidak pernah dijamah dengan lagu. Enggak ada yang jamah. Wong saya enggak suka kekristenan. Saya dijamah dengan firman yang Tuhan Yesus datang. Hanya satu firman. Dan firman itu saya enggak ngerti sebenarnya. Hanya John Hartman bilang faith is doing something. Boom, langsung Tuhan datang. Selesai. Hari itu saya ngalami born again. Aneh enggak? Kepahitan dengan papa hilang, dengan adik hilang. Semuanya pelong. Rasanya kayak saya nemu lotre, saudara. Jadi saya mau ngomong cerita sama istri saya itu pulangnya kira-kira jam 10 malam. Istri saya mungkin ya bingung juga. Wah dahsyat, besok saya mau datang lagi. Loh aneh enggak saudara? Datang lagi, kerinduan, beli 2 Alkitab. Setelah itu apa? Haus saya saudara, haus saya. Datang lagi. Kemana? Kemana saya? Gereja. Lah kalau saudara model lahir baru, udah percaya. Terus kemana ini? Enggak kemana-mana Pak. Lah terus ya puji Tuhan lah. Suaminya gimana? Ya dulu ngerokok, sekarang enggak ngerokok Pak. Oh cuman gitu, iya. Dulu baca Alkitab, sekarang dulu enggak baca Alkitab, sekarang baca Alkitab. Oh gitu ya, oh iya. Baik, sekarang baik. Tambah sayang sama saya Pak. Sejak ikut pria sejati itu loh. Mari tolong dinotok melok pria sejati. 3 hari aja, oke? Terus berubah toh. Terus tidak lakukan apa? Joko toko. Ngurusi perusahaan. Terjadi sesuatu enggak dalam hidupmu? Terang ajaib enggak terjadi. Ngerti sekarang. Makanya biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup. Nah saya itu kadang nangis saudara dalam hati, Tuhan ampuni Tuhan, umatmu ndak salah. Umatmu ndak salah Tuhan. Ini bapak-bapak gereja ini yang salah saya bilang. Kita menghormati bapak gereja kok, kita menghormati. Tapi perkembangan semakin dekatnya hari Tuhan, tambah ndak karuan saudara.
Orang itu didistract keluar dari gereja, gitu loh masalahnya. Alasannya pelayan. Pelayanan. Makanya saya yakin kok saudara, kalau saya berbicara di gereja, para pemimpin pasti setuju dengan saya. Dan saya pasti diterima. Menolong gereja kok justru. Saya tidak anti gereja, saya dukung gereja. Karena jemaat harus tahu ini. Kamu di batu hidup ditaruh di dalam sebuah gereja di mana masing-masing gereja. Batu yang hidup itu saudara. Gitu. Untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Jadi keimaman ini yang kita bedah. Bukan sekedar hanya jemaat, bukan. Karena bangunan gereja itu pada jemaat. Di mana mereka adalah imam Allah. Sebab tanpa imam, apa artinya bait Allah? Bait Allah ada karena ada imam. Katakan amin. Bukan gedungnya. Nah, keimaman itu sampai hari ini hidup. Dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menjadi imam besar agung. Imam besar agung, saudara. Makanya saya itu senang sekali. Walaupun gereja kita kecil ya, jumlah sedikit. Saya senang karena gereja sungguhan gitu loh. Katakan amin. Haleluya. Saudara akan merasakan bahwa saudara akan menerima yang namanya hujan berkat dari surga. Itu diberikan karena ada keimaman yang muncul. Loh sungguh, makanya saya itu bersyukur kalau saya memikirkan ya secara duniawi lagi loh ya. Desperate saya saudara. Rasanya kecewa, gagal lah saya. Saya kok dulu banyak, kok tambah entek ya. Aduh Tuhan, apa salah tuh aku gitu Tuhan. Desperate rasanya, tapi tidak, Roh Kudus ajarkan. Karena esensi gereja itu bukan pada jumlah. Walaupun kita rindu ada banyak jiwa baru yang datang. Tapi bagaimana orang-orang itu mengerti, mengenal Allah dan mengenal Kristus dewasa. Hidup barunya itu nyata. Bukan orang berkata, ya saya sudah lahir baru Pak. Oh iya, lahir baru bagaimana? Ya Efesus 2 ayat 8, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita tapi karena kasih karunia. Oh ya, terus apa yang kamu lakukan? Ya ngurusi rumah tangga, bisnis Pak. Kamu ngerti gereja? Banyak saudara saya lihat orang Kristen kayak gitu saudara. Sama sekali. Baca Alkitab tidak. Cinta Tuhan, cinta katanya. Bukan, kamu ngefan. Kamu tidak ngikut Tuhan. Nah hati-hati saudara. Tuhan tahu gereja ngefan dan gereja pengikut. Beda. Nah ini yang Bapak Ibu Saudara harus bangkit bersama saya. Setiap saudara harus jadi pengajar. Walaupun tidak mengajar di atas mimbar. Tapi ajar semua orang Kristen yang sudah ketemui. Tunjukkan bahwa kamu harus terlibat. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Apa persembahan saudara? Makanya kita ini ngangkat tabut Tuhan. Jadi setiap jemaat itu bukan orang awam, bukan penonton. Tapi mereka adalah pemain, semua pemain. Amin. Semua sudah melayani. Itu kebenaran saudara. Haleluya. Anda datang ke tempat ini. Anda bukan penonton. Kalau tidak percaya, coba hari Minggu depan. Datang ke gereja lain. Kamu pasti nonton nanti. Saya kan udah ngerasakan saudara. Nah saya kan kadang diundang juga tuh. Saya tuh duduk, pernah satu kali. Saya tidak diundang. Tapi saya rindu hadir. Saya hadir, saya kayak nonton saudara. Tapi saya mengubah mindset saya. Aku memikul tabut Tuhan. Aku bersama-sama Tuhan. Saya yang mengaktifkan. Tapi kalau enggak saudara, saya merasa, waduh puji Tuhan ya.
persekutuan di Janti itu sederhana ya. Tapi kita sama-sama mengangkat tepuk tangan. Kita tidak nonton. Makanya jangan sampai Anda datang penonton. Kalau kamu datang penonton, cepat ubah hidupmu. Kamu belum sampai kepada tujuan iman yang benar. Itu nonton. You harus mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Karena Tuhan Yesus, hidup saudara karena Tuhan Yesus dikenan Allah sehingga saudara datang bersama-sama itu membawa sesuatu. Bukan sekedar bawa duit. Bukan sekedar bawa duit itu karena keikhlasan kamu lihat kebutuhan gereja. Oke lah, nyumbang sudah selesai. Katakan amin. Ora usah persembahan apa. Persembahan rohani lebih utama dari persembahan jasmani. Lebih utama. Tidak punya duit, tidak apa-apa. Datang aja, bawa persembahan hidupmu. Katakan amin. Ngangkat tabut bersama-sama. Maka Allah akan memberkati saudara semuanya. Berkat ilahi. Damai sejahtera. Gitu loh. Jangan cuma mikir duit. Ya saudara minta maaf sekali lagi. Ya salahnya gembala-gembala juga. Ngajarnya berikan persembahanmu yang terbaik. Loh persembahan apa yang terbaik? Coba lihat di dompet saudara. Kita ini kan dipacu jadi cari peruntungan tuh di gereja itu. Dirubah, wes gak usah ngono-ngono lah. Gak usah gitu-gitu. Mari persembahkan persembahan rohani. Yuk mau kasih mau enggak apa-apa, enggak masalah. Tergerak aku kok pingin ya. Itu Tuhan nanti yang naruh gitu loh. Karena ketika Tuhan Yesus melihat 2 peser persembahan dari janda, dia tidak lihat pesernya, dia lihat rohaninya gitu loh. Terus enggak usah pakai cara-cara gitulah. Katakan amin. Mari angkat persembahan saudara di hadapan Tuhan. Wah, usah. Yang diangkat ya enggak apa-apa lah, itu kan iman. Saya percaya Tuhan, belalang pelahap tidak akan pernah muncul. Kecoa tikus banyak. Loh iku kan wis kuno aroya. Wis gak iso lah. Ora iso zaman sekarang gak iso lah. Lewat. Loh saudara wis toh. Saya tuh makanya saya diam, enggak perlu pakai persembahan. Pokoknya butuh aku ngomong mbak orang-orang. Urunan, pasti urunan. Gampang kok. Katakan amin. Gak usah. Enggak punya duit lu enggak apa-apa. Enggak usah kayak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi you tahu, kamu datang mempersembahkan sesuatu. Yang rohani. Ngerti? Ayat 6. Ini kuasa, kenapa saya terangkan dulu supaya saudara tahu manusia baru itu ini. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion. Sion itu lambang gereja, sebuah batu yang terpilih. Siapa batu terpilih? Kan saudara juga. Tapi ada satu batu penjuru yang mahal, Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Gambar saudara Tuhan Yesus semua. Saya mau tanya, Tuhan Yesus ada di mana? Gereja. Gereja ini loh saudara. Bukan gedung tapi persekutuan kami. Persekutuan kita. Para imam. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Setuju. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu apa? Sentuhan. Dan suatu batu sandungan. Bagi kita yang percaya dia mahal. Makanya orang-orang Kristen yang gak mau ke gereja itu menghina Tuhan Yesus loh. Menghina loh saudara. Orang yang gak ngopeni gereja, makanya saya bersyukur saya, istri, anak, ya menantu, cucu kami komitmen sampai mati. Ngopeni gereja. Ngopeni saudara tahu, memelihara. Saya dipercaya. Pelihara gerejamu. Aku mau Tuhan. Bersama dengan saudara. Sebab gereja itu ya saudara juga dan saya. Katakan amin. Lah gak ada saudara saya ngopeni sopo.
Haleluya. Amin, amin, ada amin. Ada. Ngerti? Tapi masalahnya Anda belum sampai di sana. Makanya kenapa saya khotbah tentang saham itu. Perusahaan ini memberikan saham kepada saudara. Dijamin Anda dapat upah, jaminan. Gitu, bukan sekedar duduk nonton, nyembah, doa malam datang. Aduh saudara, Anda nonton. Aduh saudara, penonton itu enggak dapat mahkota. Hanya pemain yang dapat mahkota. Penonton itu bisanya apa? Sorak-sorai. Kemudian ya ngeriti ya. Kemudian kadang lempar botol kalau marah gitu ya. Dia hanya tepuk tangan, tapi dia nggak pernah latihan. Dia nggak pernah tiap hari mau bersama-sama. Dia tidak berjuang keringetan di lapangan, tidak turun. Tuhan itu tidak memanggil kita sebagai penonton, tapi pemain. Sebab pemain itu yang menerima mahkota. Katakan amin. Asal saudara menjadi pemain, saudara pasti keluar sebagai pemenang. Sebab Tuhan Yesus telah menang buat kita. Katakan amin. Tapi kalau kamu penonton, saudara pemain itu dalam gelanggang itu ada wasitnya, ada pemain bolanya, ada macam-macam, semuanya ada bagiannya. Di pemain aja gelandang kiri, gelandang kanan misalnya ya. Dan semuanya ada penyerang, macam-macam olahraga apapun pertandingan. Hanya pemain yang dapat mahkota. Nah saudara pemain apa menonton? Di sini semua pemain. Saya bilang sama Tuhan Yesus, di gereja Janti tidak ada satupun penonton. Saya loh yang bilang, tapi jemaat bagaimana? Makanya kalau ada orang yang sukar jadi saya ajak main, gimana saya sulit. 2 minggu enggak datang, 3 minggu enggak datang, 4 minggu enggak datang, enggak ngasih kabar. Enggak. Iki apa sih? Iki pemain apa enggak sih? Paham saudara? Itu yang menyukakan hati Tuhan. Janganlah menjadi penonton. Ya. Kenapa? Karena saudara tahu bahwa Tuhan Yesus itu mahal. Gereja ini mahal saudara. Katakan amin. Bukan karena yang fisiknya tidak. Tapi sangat mahal karena ada darah Tuhan Yesus. Darahnya dipersembahkan untuk saudara. Katakan amin. Ayat 8 sekarang. Mereka tersandung padanya karena mereka apa? Tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Makanya lihatan gereja luar negeri. Gereja luar negeri saudara. Kenapa? Bisa kering. Tidak pernah dibangun tentang batu hidup. Mereka hanya kasih gedung, nyewa, kemudian apa? Ya udah, senang-senang aja. You bisa datang, nggak bisa nggak apa-apa. Makanya yang datang itu orang tua-tua mau mati gitu sudah. Loh iya loh, sampai jadi museum. Ya puji Tuhan sekarang mulai bergerak. Tapi apakah mereka mengerti mereka penonton, pemain atau konser? Karena kalau saya lihat konser itu, pakaian mereka tidak saleh, tatoan semuanya, ngerokok semua, tapi mereka memuji Tuhan. Orang sebegitu banyaknya gembala ngerti tak? Semua yang dibangun ini, mega church selalu ini yang dibangun. Walaupun saya lihat seperti Singapura, wow itu saya kagum. Tapi saya berdoa, berharap juga mereka bisa mengajarkan bahwa jemaat itu adalah pemain semua. Bukan sekedar hanya menjadikan gereja itu tontonan, gereja itu pertunjukan, restoran. Bukan, peruntungan lagi. Jadi gereja itu hampir sama dengan Las Vegas lah. Atau Genting lah. Atau di Hong Kong itu apa? Makau lah. Ayo nang gereja lah. Mudah-mudahan peruntungan dapat. Jodoh dapat lah. Sembuhan dapat lah. Terus kalau sembuh kenapa? Terus mau kemana kamu? Kalau udah dapat jodoh kemana? Kalau ke pemulihan pernikahan kemana? Terus kia-kia kamu?
Terus bilang apa? Itu loh temannya, datang ke Janti ya, itu peruntungannya hebat. Gitu. Weso, pokok takol, nanti pasti dijawab. Apa gereja sudah jadi begitu? Perjudian, gambling. Itu yang terjadi, saudara. Dan itu bukan manusia baru. Itu bukan gereja Tuhan Yesus. No. Ayat 9, ya, kurang 3 menit. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Imamat yang rajani. Supaya kamu apa saudara? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang besar loh. Dari Dia itu dari Allah. Jadi perbuatan besar Allah yang membuat saudara mengalami kuasa pembalikan. Apa? Hah? Apa kuasa pembalikan? Dari jahat kepada baik. Orang dunia yang jahat jadi baik, tetap dia manusia duniawi. Tidak pernah jadi manusia rohani. Katakan amin. Beda sama orang Kristen. Di luar sana yang jahat jadi baik, yang narkoba, tobat, bahkan mereka jadi mungkin apapun profesi mereka, baik berguna bagi nusa dan bangsa, tapi mereka tetap manusia duniawi. Mereka manusia daging. Tapi saudara diubah dari daging menjadi manusia roh. Manusia roh tidak bisa saudara dilakukan oleh pertobatan sendiri. Harus dikerjakan oleh kuasa yang maha tinggi. Perbuatan yang besar. Bagaimana keluarga saudara melihat perbuatan besar dari Allah terjadi atas hidupmu. Bolosan tidak jadi bolosan, begitu. Wah itu semua udah bisa. Ya karena kamu agama Kristen, udahlah pergi sana gereja supaya kamu jadi baik. Tidak saudara. Perbuatan besar ini mengubah saudara menjadi batu yang hidup dipakai di gereja. Bukan dipakai dunia. Jangan. Oh saya di dunia Pak, saya mau jadi inspirasi Pak. Ya memberitakan Tuhan Yesus melalui pekerjaan saya. Jadi saya supaya saya terkenal dan saya dikenal orang. Nah nama Tuhan Yesus dipakai Pak. Luar biasa tuh. Luar biasa. Saya jadi saksinya. Tapi kamu tidak pernah menjadi pemain di gereja. Saudaramu bertanding, kamu kemana? Makanya kenapa saya ini kalau keluar kota selalu dalam hati saya itu kesedihan saudara. Karena ninggalkan pemain-pemain. Lihat saudara. Sedangkan mungkin nggak tahu dari saudara. Saudara keluar pergi pamit bebas. Saya bapaknya pingin ndang pulang. Ibadah minggu di sini, sana kan jam 10 ibadah. Saya udah buka itu. Aduh. Sore gitu sana enggak ada ibadah, saya sama istri lihat, aduh biasanya keluar sama teman-teman ini ya, ada main sama-sama. Karena kita sudah yang namanya one spirit, itu membuat saya itu bersyukur sebagai gembala. Jadi yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib, ini bukan pertobatan biasa. Pertobatan yang membuat arah hidupmu berubah dari dunia kepada kerajaan Allah. Tepuk tangan. Itu. Nah sekarang saya tutup. Terang gelap pada terang. Tolong buka ya. Karena ini ajaib, ini tidak bisa. Tidak bisa membuat Fabianus melayani di gereja tiap hari ke gereja. Impossible. Kalau ke dukun siap saya tiap hari. Guamnya, oh siap. Dulu sama mertua, ya toh berangkat semua lagi dari Malang bawa mobil ngantar sampai jam 1 jam 2 siap. Dukun. Betul? Guamnya, oh siap. Apalagi pergantian tahun. Ya. Oh, supaya rezeki semakin tambah. Berangkat kemana? Itu, di sana. Di kota itu berangkat. Wah, luar biasa.
Ke gereja? Nehi. No. Pelayanan apalagi. Wis ndak ngerti, wes gereja apa gereja. Yang penting orang itu baik. Udahlah, agama sendiri-sendirilah. Keyakinanmu ya wis lah, melok cu Yesus, melok yang lain-lain. Udah yang penting baik. Ngono lah, wis. Ngerti? Masuk surga ndak tahu kita, ndak ngerti, ya. Tolong buka Yesaya sekarang. Ya, saya tutup ya. Yesaya 60 ayat 1 supaya saudara tahu. Ayo berubah, monggo, silahkan sama saya. Ayo bangkitlah menjadi apa? Teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bagaimana saudara dapat kemuliaan Tuhan? Coba Anda di airport, orang tahu Anda ya kalau saudara guru ya guru. Kalau saudara seorang pengusaha ya pengusaha. Kemuliaan Tuhan di mana? Apa orang bisa melihat kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan di gereja. Dari gerejanya ini keluar sinar. Karena apa? Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi apa? Bumi lah iyo. Gelap, saudara gelap berarti saudara orang apa? Orang dunia. Nah kalau orang dunia pindah ke terang itu menjadi orang apa? Orang surgawi, surga kerajaan dunia, kerajaan surga. Di mana kerajaan surga? Ya jelas di gerejanya sudah, tidak ada lagi. Mau cari di mana kerajaan surga? Menutupi bangsa-bangsa, menutupi semua bangsa. Termasuk saudara, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Melek saudara buka, boom, tahun 98. Saya melihat terang ajaib. Nah, makanya orang Majus ngelihat terang itu, dia datang ke terang itu. Apa yang dia lakukan? Dia sembah. Dia tidak cari dunia, orang Majus. Cari tanda ilahi, Mesias. Nah orang Kristen cari apa? Gitu loh saudara. Makanya kita dibawa masuk terangnya yang ajaib. Di mana terangnya yang ajaib? Di gerejanya. Sebab Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Dan disitulah saudara akan menerima kemuliaan Allah. Anda tidak akan pernah menerima kemuliaan Allah di dunia. Karena dunia gelap. Saudara datang, terang itu ada. Menerangi bangsa-bangsa. Karena apa? Karena terang Kristus bercahaya. Pergilah ke seluruh bumi. Jadikan semua bangsa muridku. Bangun setiap gereja. Bukan gedung. Siapa yang mikirkan ini? Setiap area, setiap tempat harus ada terangku di sana. Ajarkan mereka apa yang aku ajarkan kepadamu. Baptislah mereka. Di mana saudara baptis? Kalau saudara tidak pernah terbangun sebagai batu yang hidup, bagaimana? Yang kamu pikirkan cuma apa? Kulaan tok. Bahan bangunan lah, bahan masakan lah. Yang mbok pikir itu tok. Terus saudara sudah manusia baru, sudah hidupmu berkenan. Makanya sampai ini beco di sini itu. Saya tahu kamu itu tidak melakukan apa-apa, makanya tak kasih tetap berkenan. Tak paksa sampean. Betul? Rajin, jadi pemain bersama-sama saya. Terus supaya terangmu itu nyata. Dan bersyukur saudara taat dan mau bersama-sama. God bless you. Minggu depan saya ke Jakarta. Jadi jam 7 nanti diisi oleh doa streaming. Kita ketemu lagi nanti 2 minggu depan Februari ya. Ketemu saya. Yuk kita berdoa. Bapa kami bersyukur. Biarlah pengajaran manusia baru ini membuka mata kami. Supaya kami semakin sadar kebenaran-kebenaran yang harus kami lakukan sebagai orang Kristen yang benar, gereja yang sejati, yang sesuai dengan firman Allah. Bukan ajaran manusia, tapi ajaran
dari Alkitab firman Tuhan. Kami pulang membawa berkat-Mu malam hari ini, berkat hikmat yang dari Allah, warisan rohani, kecerdasan ilahi turun atas semua umat-Mu. Khususnya mereka yang hadir tempat ini dan juga mengikuti live streaming. Kami pulang membawa berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang sudah diberkati bersama katakan amin. God bless you all.